Orientasi seksual adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pola ketertarikan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu. Ada banyak hal yang bisa melatar belakangi orientasi seksual, seperti faktor lingkungan, emosional, hormonal, dan biologis. Umumnya, seseorang akan menemukan orientasi seksualnya pada saat remaja atau memasuki usia dewasa. Orientasi seksual bisa saja muncul tanpa ada pengalaman seksual sebelumnya. Menurut ahli, orientasi seksual bukanlah sesuatu yang dipilih oleh seorang individu. Dengan begitu, pakar sepakat bahwa orientasi seksual seseorang tidak dapat diubah. Hai, sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh dari sexual orientation yang ada di dunia. Akan tetapi 5 diantaranya adalah, pertama kita punya heteroseksual. Pada dasarnya heteroseksual adalah ketertarikan kepada lawan jenis. Even lawan jenis itu adalah transgender atau sudah transseksual. Kedua, kita punya bisexual. Bisexual adalah ketertarikan kepada dua lawan jenis sekaligus, seperti ia menyukai pria, juga menyukai seorang wanita. Ketiga, kita punya homoseksual. Homoseksual adalah individu yang menyukai sesama jenis. Baik untuk pria disebut gay dan untuk wanita disebut lesbian. Yang keempat, kita punya pansexual. Pansexual adalah individu yang tertarik secara seksual ataupun emosional seseorang tanpa memandang orientasi seksual mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, kita punya aseksual, yang berarti individu tidak memiliki ketertarikan seksual apapun kepada orang lain dari orientasi seksual apapun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi orientasi seksual. Sebenarnya masih ada perdebatan antara seberapa banyak faktor biologis dan faktor genetik yang mempengaruhi orientasi seksual ini. Namun dalam Journal Psychological Science in the Public Interest volume 17 nomor 2, Michael Bailey dan kawan-kawan peneliti orientasi seksual menyebutkan bahwa sedikit rasa ketertarikan terhadap sesama jenis dalam setiap individu dapat menjadi salah satu faktornya. Berbagai faktor biologis termasuk hormon prenatal dan profil genetik tertentu pun juga cenderung berkontribusi pada orientasi seksual ini. Meskipun bukti ilmiah menunjukkan bahwa faktor biologis dan faktor lingkungan sosial mempengaruhi orientasi seksual secara bersamaan. Selain itu, terdapat juga sarana sosial di mana orientasi seksual dapat juga diajarkan atau dipelajari melalui sarana sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah jenis-jenis kelainan seksual. Yang pertama itu adalah pedofilia. Pedofilia adalah orientasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil ataupun anak di bawah umur. Para pelaku pedofilia ini memiliki fantasi berlebihan tentang hubungan seksual dengan anak kecil. Nah, yang kedua adalah masokisme dan sadisme. Masokisme dan sadisme adalah hubungan seksual yang berfokus pada penderitaan secara fisik, baik itu penghinaan ataupun bentuk kekerasan terhadap pasangannya yang dianggap dapat membangkitkan gairah seksual. Nah, yang terakhir adalah zoofilia. Zoofilia adalah penyimpangan seksual di mana seseorang memiliki kesenangan untuk melakukan hubungan seksual dengan binatang. Pecandu zoofilia ini dikaitkan dengan gejala gangguan mental loh.